Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu, rahayu, rahayu bagi para pemirsa, sahabat insan praja dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa kembali. Tentunya masih di konten Insan Praja, dan kali ini kita semuanya di konten Insan Praja ini, saya sendiri oleh Mas Alvin, ditemani oleh sang navigator ada Ustadz Kisnandar, yang akan membantu kita semuanya untuk mengungkap misteri-misteri. Dan ini masih di tema antara konflik besar Palestina dan Israel. Kita akan membahasnya lebih dalam lagi. Dan mungkin sebelum kita masuk ke konten, saya akan sapa dulu bagi para subscriber yang saya cintai, mungkin yang ada dari dalam Indonesia, yang ada dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Madura, Bali, Papua, di seluruh Indonesia. Mungkin juga subscriber kami yang ada dari luar negeri, yang mungkin ada dari Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi, Brunei Darussalam. Seluruh dunia, kami doakan semoga kalian semuanya selalu diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohaninya, dan juga dibukakan pintu-pintu rezekinya supaya diberikan rezeki yang halal, berkah dunia akhiratnya. Amin Allahumma amin. Ini agak batuk ya saudara, mungkin lagi musimnya flu. Kali ini saya atau kami akan membahas tentang di konflik antara Palestina dan Israel ini. Sekarang ini atau mulai detik ini juga di sana sudah banyak mulai negara-negara yang ikut serta membantu Palestina, dari negara Yaman, Iran, dan masih banyak lagi negara-negara, Lebanon juga. Ini juga kabarnya Rusia juga akan ikut serta dalam peperangan tersebut. Di sini kita akan membahas ya, mungkin kedepannya nanti nasibnya dari Palestina bagaimana, dan apakah mungkin nanti seluruh dunia akan terlibat dalam peperangan tersebut, dan apakah ini ya yang dinamakan Perang Dunia Ketiga. Kita akan berdialog dengan salah satu gaib ya, yang mungkin paham tentang hal itu. Saya ataupun kami di sini tidak memaksa sahabat semuanya untuk mempercayai konten ini. Jadi boleh dipercaya, boleh tidak, sebab kebenarannya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan kita kembalikan kepada semua masing-masing, dan konten ini jangan diperdebatkan, ambil saja sisi-sisi positifnya untuk menambah kadar keimanan kita, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya nanti diberikan keselamatan oleh Allah dengan cara selalu mengingat Allah dimanapun kita berada, selalu zikrullah, mengingat Allah terus. Saat kita kerja, saat kita aktivitas apa, insya Allah kalau kita mau terus berzikir dan menonton channel ini juga, kalau kita mau berzikir, insya Allah dicatat oleh malaikat itu termasuk ibadah, seperti itu ya. Mungkin ada tambahan oleh Pak Ustadz? Nggak ada, saya kira cukup. Nah, cukup ya. Ya, mungkin dari sahabat Insan Praja semuanya banyak yang tanya dengan saya masalah pengobatan di Padepokan Insan Praja ini. Insan Praja ini alamat ada di Desa Semen Pinggir, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Silahkan kalau ingin konsultasi mengenai penyakitnya, mengenai permasalahan hidupnya, datang langsung. Kita buka setiap hari, tidak terbatas, siapa saja yang mau datang, insya Allah kami terima. Mungkin juga yang jauh ya, bisa dengan lewat online, bisa japri ke WA admin kita. Ada Kang Ustadz Kisnandar, juga ada saya di situ. Bisa dijabri, salah satunya nomornya. Nah, seperti itu. Ya, mungkin bisa langsung dimulai, Pak Ustadz. Iya. Sallallahu alaihi wasallam.
ilahi anta maqsudi wa anta manrubi. Ini kami akan panggil, ya tentunya dari goib. Siapa yang hadir nanti? Siapa yang kita panggil kira? Terserah Pak Ustaz. Saya panggil makhluk. Saya minta hadir, saya panggil hadir, masuk dalam tubuh mediator yang di hadapan saya sekarang ini, yang tahu tentang terjadinya perang Palestina dan negara Israel, yang paling tahu saya minta hadir. Masuk, silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada gerangan apa? Kamu memanggil saya? Ya. Ada sedikit yang saya ingin tahu tentang perang di negara Israel dan negara Palestina. Maaf, ini kalau boleh tahu, saya berhadapan dengan siapa? Saya adalah salah satu sama seperti engkau, tetapi saya bertempat tinggal di langit. Maaf ya saudara, ini kalau boleh saya ngecek, ya maaf kalau saya itu lancang, karena untuk mengantisipasi adanya penyusup biar kita tidak tertipu nantinya. Boleh saya cek dulu kebenarannya? Iya, silakan. Saya protek mediator yang di hadapan saya. Siapa sebenarnya? Buka kedoknya yang masih. Jikalau perkataannya tadi bohong, sekarang juga keluarkan dari jasad mediator sekarang juga. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf ya, tadi telah mengganggu tugas saudara, karena mengganggu tadi saya kurang sopannya dan kurang berkenan di hati saudara, saya minta maaf. Iya. Bolehkah saya bertanya?
Silakan. Kalau boleh tahu nama saudara siapa? Saya sembunyikan. Oh, Saya dulu juga hidup di Nusantara ini. Saya di waktu itu saya selalu bersama Baginda Raja Prabu Siliwangi. oh, ya, terima kasih. Bersama Baginda Prabu Siliwangi. Ya, terima kasih. Sekarang saya teruskan pertanyaan saya tadi tentang negara Palestina. Ini kan sedang dilanda perang ya, besar-besaran diserang sama Israel. Nah, pertanyaan saya banyak negara-negara termasuk Lebanon, Iran, Irak, katanya ada lagi Rusia yang membantu. Kok banyak sekali negara-negara lain yang membantu negara Palestina? Apakah ini eh, yang dinamakan perang dunia ketiga? Mohon dijelaskan dengan jelas mungkin. Ya. Saya menjelaskan berdasarkan apa yang telah saya ketahui dan saya pelajari. Iya, silahkan. Ini di mana manusia yang hidup, makhluk hidup di dunia ini itu memang sudah masuk di fase akhir zaman. Iya, betul. Kita akan menghadapi perang besar-besaran. Iya. Memang di balik kedua perang tersebut antara Yahudi dan bangsa Islam Iya, itu banyak menyimpan rahasia-rahasia besar yang dipegang oleh para tokoh-tokoh terdahulu. Perang ini mungkin akan berlangsung sangat lama dan akan melibatkan banyak dari berbagai wilayah, dari berbagai negara. Memang kepala-kepala negara yang ikut serta itu semua mereka sudah tahu sebenarnya dan sudah mendapat komando dari sang pemimpin akhir zaman. Mereka berperang sesuai dengan kapasitas mereka untuk membantu negeri Palestina tersebut. Tetapi nanti ada
pasukan-pasukan dari sang pemimpin akhir zaman itu, tidaklah dia berperang memakai senjata. Ya. Lalu pakai apa? Ya, pasukan-pasukan itu, pasukan panji-panji hitam yang dikenal oleh para seluruh umat manusia. Dia berperang sesuai dengan ilmu apa yang dia miliki, yang diberikan oleh sang pemimpin akhir zaman tersebut. Dia bisa masuk menghancurkan itu semua tanpa menyentuh. Iya, iya. Boleh. Sebab bagi mereka, bagi dia, semuanya itu senjatanya adalah doa. Jadi semua negara-negara tadi yang ikut terlibat dalam peperangan itu akan berlangsung lama dan akan merambat. Dari berbagai negara semuanya akan ikut serta dan terlibat. Dan perang tersebut akan menjadi besar. Ketika nanti negara atau negeri Palestina tersebut menang, yang menaklukkannya adalah sang pemimpin akhir zaman ini, yang sudah terpilih oleh Allah, roh suci yang sudah lahir di dunia ini, yang masuk dalam jasad manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui apa yang telah beliau lakukan tersebut, sehingga menjadi manusia pilihan dan lahirlah roh suci tersebut. Jadilah beliau Imamul Al-Mahdi. Berarti masalah asli tentara Israel, tentara Yahudi itu, yang asli negara Israel sebenarnya kan sudah hampir tinggal sedikit ya. Ya. Kan masih berlanjut. Itu adakah hubungan di luar negara apa Israel yang membantunya sekarang? Iya, ada banyak sekali. Sebenarnya domplengan dari kekuatan Azazil itu terus dia berikan, dan semakin banyak sebenarnya dalam alam gaib juga terjadi perang besar-besaran antara cahaya yang disebut oleh malaikat dan Azazil ini. Mereka bertempur. Ya. Orang yang mengetahui maka akan merasakan energinya saat ini. Dan mungkin saya himbau, percaya atau tidak, sebaiknya waspada untuk saat ini. Kita terus mendekatkan diri kepada Allah. Menyesali dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, yaitu bertaubat. Iya. Sebab nanti ini akan merambat kemana-mana perang-perang tersebut. Tetapi janji Allah itu akan memenangkan Palestina. Umat Islam yang ada di sana. Nanti kemakmuran umat Islam di bawah kepemimpinan beliau Al-Mahdi itu. Alhamdulillah. Sebenarnya sekarang di sana sudah banyak para pasukan-pasukan dari Bani Israel, dari Yahudi tersebut yang tumbang. Itu baru dimensi dari kekuatan Al-Mahdi.
Berarti serta pasukan-pasukannya. oh iya ya. Jika beliau sudah mendapat tugas yang sesungguhnya, tugasnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah dunia ini akan berakhir dan kiamat yang disebut di dalam ayat suci Al-Quran itu akan terjadi sebentar lagi. Luar biasa. Tanda-tanda dari kiamat tersebut sudah jelas ada di muka bumi ini. Jadi pasukan Yahudi sebenarnya di negara Israel itu sudah nipis ya sebenarnya. Ya, Itu kan tapi mendapat domplengan terus dari Azazel atau iblis tadi. di kejadian. Semua mungkin saya tidak boleh menjelaskan ini. Ya tidak apa-apa kalau memang itu rahasia ya jangan dijelaskan. Mungkin yang boleh aja silahkan tambahan-tambahan sedikit mungkin apa yang disampaikan tausiah-tausiahnya mungkin dari untuk kita lah, untuk menghadapi akhir zaman ini. Dan kita manusia yang hidup di muka bumi ini mungkin tidak boleh menjelaskan ini. Iya ya. Ya yang pasti tadi ya. Biarlah waktu nanti yang menjelaskan. Mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huru hara ini akan terus terjadi untuk menyambut sang Big Boss, yaitu yang sudah disebutkan Dajjal itu tersebut. Mereka semua melakukan kejahatan, kemungkaran, kerusakan di muka bumi ini ialah untuk menyambut tuannya tersebut. Ya. Jadi di Nusantara juga sudah ada yaitu namanya Dajjal itu. Anak apa tentaranya Dajjal itu. Ya. Itu kalau bisa sekarang itu sulit membedakan ya antara itu pasukan Dajjal. Semua bisa pinter cerdas tapi ya enggak, kadang kita enggak tahu yang sebenarnya gitu. Itu gimana cara Ya, menyikapi? kita membersihkan diri supaya kita melihat yang hak dan yang batil tersebut. Selama kita masih memiliki dosa, Iya. terhijablah hati kita untuk melihat kebenaran. Dan akan sulit untuk dilihat. Ya mudah-mudahan kita semua bisa bertobat dengan sesungguhnya, dengan sungguh-sungguh, biar hati kita tidak terhijab, maksudnya seperti itu. Iya. Ya ini terima kasih. Saya juga sekali lagi minta maaf tadi untuk mengganggu saudara hadir di sini hanya untuk mengetahui. Saya juga minta maaf sebab banyak yang tidak boleh saya katakan
tidak apa, memang itu harus dirahasiakan, tetap ya dirahasiakan. Silahkan kembali ke tugas saudara seperti tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembali. Keluarkan semua sampai bersih. Seperti dibawa sama energi buruk. Seperti dibawa semua energi buruk yang dalam tubuh saya. Alhamdulillah. Ini kalau menurut cerita tadi, bukan cerita ya, pengetahuan tadi yang hadir tadi luar biasa. Dunia ini semakin, ya bukan semakin ruwet sih. Kalau ruwet itu berarti orangnya. Memang harusnya seperti ini, kan sudah waktunya di akhir zaman. Karena Dajjal sekarang sudah semua pasukannya sudah keluar semuanya. Jadi sudah waktunya lah. Ya, betul. Ya kita untuk mengantisipasi mana Dajjal dan mana yang tidak, itu harus tadi selalu zikrullah, mengingat Allah dan mensucikan hati kita, mungkin dengan cara taubat ya. Kalau hatinya belum bersih, kata tadi, ya tidak akan bisa menilai mana yang buruk dan mana yang jelek kan gitu, mana yang hak dan mana yang batil. Sulit membedakan zaman sekarang, karena sekarang itu kan semua orang, bahkan anak kecil sudah pinter-pinter semua ya, Ya, pinternya melebihi Dajjal. Kan itu kan sebenarnya kan ada ya, iblis itu ya, ini sedikit maaf saya tambahi, nggak apa-apa kan, tambahi sedikit aja. Iblis itu kan hafal Quran hadis, bahkan turunnya Al-Quran juga tahu, semua kitab-kitab, semua sejarah Islam itu tahu semuanya. Tapi kenapa iblis kok bisa seperti itu ya? Kalau ya hati-hati aja lah, itu aja, mengantisipasi jangan sampai terkecoh iman kita ya. Mungkin maaf gara-gara ini kita tertarik, mungkin gara-gara uang, mungkin dikasih 1 miliar ikut saya, yang penting ya suatu Dajjal kan seperti itu di akhir zaman. Jadi yang diiming-iming itu masalah duniawi. Hati-hati, mari kita mengingat Allah. Semoga kita semua, ya termasuk kita, saya ya, selalu bisa menjaga iman kita kan ya. Biar ada taman lagi, sudah cukup, biar kita nggak terkecoh. Nanti bisa sekarang iman, besoknya murtad, sorenya esoknya beriman, sorenya murtad ya, kan ditakutnya seperti itu. Jadi selalu mawas diri, jangan bernafsu lah, kendalikan nafsu untuk menjaga iman tadi, keyakinan tadi. Enggak lepas dengan begitu saja hanya karena kemewahan dunia seperti itu. Biar kita bisa ngobrol sebentar sama ya, penonton. Jadi mungkin ada yang ingin curhat lewat WhatsApp ya. Iya. Bisa mungkin tanya apa. Ya sudah sering dikatakan di Insan Praja ini tidak memaksa ya untuk sahabat itu untuk mempercayai konten ini. Boleh percaya, boleh tidak, karena kebenaran itu mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala kan ya. Ya, betul. Jadi itu hak-haknya mereka, biar mau percaya, mau gini terserah semua. Nanti buktinya kan yang membuktikan itu Allah kan. Ya sampean sendiri yang merasakan semua apa-apa yang
kita lakukan itu kembali ke diri kita. Nah, sebenarnya seperti itu. Kalau kita melakukan, misal contoh ini, kita mendoakan orang jelek, itu termasuk kembali ke diri kita. Jadi kita ya merasa nggak nyaman, nggak tenang, susah lah hidupnya yang seperti itu. Jadi cara menilainya seperti itu. Ini teori. Silahkan dipraktekkan aja. Jadi kalau bisa mendoakan orang lain yang bagus-bagus aja lah, yang baik-baik. Biar kembalinya ke diri kita itu baik, itu aja. Ya. Terus ini satu lagi pesan dari Insan Praja yang siapapun yang bagi saudara kita umat Islam ya, kalau tahu itu hukum-hukum Islam ya dijalankan, jangan sampai dilanggar, itu aja. Itu ya. Iya. Seperti praktekkan lah pokoknya. Jangan hanya tahu, kalau tahu aja nggak dipraktekkan, nggak tahu buahnya nanti. Jadi sia-sia, kasihan lah. Ya cukup sekian. Saya minta maaf apabila ada perkataan kami kurang berkenan di hati saudara, sahabat. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.